علي بن أبو بن الغالي بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني بن غريب علي مسلم جميع مشايخنا ومعلمنا وخصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wakil. Al-Wakil adalah nama Allah yang ke-53. Arti Al-Wakil yang diserahkan kepadanya segala perkara, yang menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang bertawakal dan yang mencukupi bagi mereka-mereka yang bertawakal. Jadi bagi kita hamba, setiap apapun kita berserah diri kepada Allah, dan Allah yang Maha Al-Wakil menerima tawakal kita tersebut. Tawakal kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, ada tempatnya. Tawakal kepada Allah itu ada 3 tempat atau ada 3 hal. Yang pertama, fil qismah, yakni mengenai pembagian. Kita pasrah terhadap apapun yang dibagi oleh Allah untuk kita. Ya, jadi apapun yang dibagi oleh Allah untuk kita pasti dan akan sampai. Jadi kalau memang itu sudah bagian kita, apapun dalam hal rezeki kah, dalam hal kesempatan kah, dalam hal apa saja, kalau memang pembagiannya untuk kita, dimanapun, sejauh apapun, pasti sampai. Karena tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena itu namanya al-qismah. Pembagian dari Allah, bukan pembagian dari makhluk. Jadi dalam hal urusan rezeki, tidak usah khawatir kalau memang itu rezeki kita. Dan yang dijatuhkan untuk orang lain tidak akan sampai kepada kita. Ini pembagian namanya. Jadi berapapun, dimanapun, kalau memang itu hak orang lain, bahkan mungkin dekat betul dengan kita, tapi lain bagian kita, tidak bisa kita ambil. Tapi yang namanya sudah bagian atau dibagi untuk kita, biar jauhnya di mana aja tetap sampai kepada kita. Rezeki dan jodoh sudah dibagi Allah. Kita tinggal meyakini bahwa jatuh kita pasti sampai ke tangan kita. Jadi yang namanya jodoh kadang dari ujung ke ujung memang sudah garisnya dan itu sudah jodoh kita, ya sudah sampai kepada kita. Padahal dari ujung ke ujung, ya. Nang parak di higa rumah, lain jodohnya. Ada juga keliling ke sana kemari kemana-mana, saya di higa rumah.
ada juga, ya macam-macam. Dalam hidup terkadang kita menemukan kegagalan. Agar tidak larut dalam kesedihan, kita mesti menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang sudah dibagikan akan dijatuhkan oleh Allah pasti akan sampai, namun hanya menunggu waktu. Kadang kegagalan itu apa katanya? Kesuksesan yang tertunda. Bisa jadi untuk tahun ini belum jadi anggota dewan. Karena kurang pelurunya. Iya. Ini Pak Lurah mau jadi anggota dewan. Ya, bisa jadi. Bisa jadi juga kayak apa aja biar pelurunya banyak, apa macam memang tidak ada jodohnya. Memang nggak bisa, ya. Memang bukan bagiannya jadi DPR, ya sudah, jadi proyek aja dah gue. Ya, jadi semuanya sudah likulli syai'in qada'un wa qadar. Wa likulli ajalin kitab. Semua sudah Allah tentukan dan sudah tercatat dalam kitab Lauhim Mahfuz, ya. Nah, bisa jadi demikian. Kadang tertunda saja, cuman kita menunggu prosesnya. Sabar, ya. Nah. Dan yang tidak dijatuhkan oleh Allah tidak akan jatuh kepada kita. Maksudnya jatuh itu ketentuan, ya. Kepada kita sekalipun kita telah bersusah payah untuk mendapatkannya. Macam-macam sudah. Sosialisasi ini, itu apa macam. Apalagi lewat medsos sekarang viral. Sampai ustadznya viral juga. Mudahan ya jadi. Mudahan ya jadi. Nah, jadi kalau memang sudah Allah jatuhkan ketentuannya kepada seseorang, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada bisa yang halangi. Ya, itu pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, tawakal fin nusrah atau pada pertolongan. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah, maksudnya kita membela agama Allah. Membela agama Allah itu perang kah? Ya macam-macam, Pak. Kalau mungkin di Gaza sana ya perang. Kalau kita di sini ya enggak. Membela agama Allah bagaimana kita supaya dapat memberikan pelayanan apapun untuk kebaikan, kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan kita sebagai ustadz, kiai, dai, nah itu cara berjuangnya adalah bagaimana caranya memberikan ilmu, pengetahuan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pandang bulu di mana aja. Mau di sana, di sini, di mana. Ya, selama kita bisa mengajarkan walaupun cuma satu huruf. Nah, kebetulan kita diangkat sebagai pejabat. Nah, dengan jabatan kita mempermudah semua urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa saja. Ya, kebetulan sidin di Kabak Kesra ya kan. Nah, ini cair ini. Nah, seluruh apapun kepentingan agama dimudahkan. Jangan dipersulit, ya. Jangan seorang ompat juga bakunyong di situ. Ini orang kebekesran ini bahaya juga. Bagian agama ya mencairkan tapi seorang ompat juga. Nah ini. Apa-apa mati juga gininya. Yang kebetulan kita diangkat menjadi pengurus masjid. Nah ini sudah cara kita berjuang membantu agama Allah. Bagaimana memajukan masjid kita, bagaimana kebersihannya, bagaimana ketenangan para jamaah dalam beribadahnya, semua. Nah, bagaimana juga kita berusaha untuk terus memakmurkan masjid dengan berbagai program-program yang kita tawarkan. Nah, ini namanya kita berjuang untuk kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kebetulan diangkat menjadi yayasan. Nah, ini juga demikian. Antara yayasan dengan pengurus masjid itu mesra kayak laki bini. Cuma biasanya bisa juga bakal lahian nih. Laki bini bisa bakal lahir. Bisa.
Ya, bakalahian kini setumat ancog liog. Iya. Itu kemudian kayak pengurus masjid awan yayasan kayak itu tuh ya. Satu tumat bakalahian kini satu tumat baikan ya. Ini orangnya pada mau juga ya, laki bini kayak itu juga kadang-kadang baik, kadang-kadang nenek merangot. Nah, diunjuki kayak itu 3 lembar nah abang ketawa sini. Ya itulah hidup ya. Nah begitu juga dalam kita bermasyarakat macam-macam ya. Apalagi orang banyak ya, kalau orang banyak tentu pendapat macam-macam. Nah disinilah perlunya kita wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam segala urusan. Apalagi untuk umat Nabi Muhammad harus dimusyawarahkan apa aja. Kalau sudah dimusyawarahkan, ambil kata sepakatnya, terus programnya dicoba. Kan semua dicoba, nggak ada pasti berhasil ya. Apa aja. Coba dulu. Bagus, lanjut. Kalau nggak bagus, kaji lagi. Itu namanya bermusyawarah. Jangan nah ampun seorang aja. Nah, kayak ampun inya mau sikit sorangan. Itu di daerah di atas sana nang banyak kayak itu. Bisa bakal akhirnya yayasan non pengurus nang apa ya nang di proyek ganal apa. Aman aja kalau di sini. Nah, jangan segan-segan membantu orang lain ya. Ya namanya kita untuk kebaikan. Karena kalau kita membantu orang lain pasti Allah bantu kita. Kita ini keperluan macam-macam. Man qadha hajata akhihi qadallahu hajatahu. Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya. Ya, saya sering mencontohkan diri kami. Capek betul macam-macam kadang apa musim maulid itu, Pak. Dah. Kadang sudah kita hendak buring, ada jangan ngebel. Ulun sudah di muka pagar guru ayo. Kira apa? Minta banyu pelongsor berenak. Lalu kita uyuh benar. Ayo sudah bismillah sudah. Ada yang kemarin barang hilang. Iya. Sepeda motor hilang. Datang jam 1. Ayo sudah. Padahal matanya sudah uyuh. Akhirnya subuh bangun pulang. Akhirnya pagi jadwal macam-macam. Cuma kita berniat. Apa niat kita ini kada sempurna, kita ini kada baik. Mudahan inya baik sangkawan kita. Kalau baik sangka jauh-jauh datang ada di palaran mana-mana kah apa Pak deh. Sepeda motor saya hilang ji. Ya sudah. Ada lagi yang lucu kemarin. BPKB apa-apa keserta penyuratnya. Kira-kira guru kawakapin melihatkan di mana? Nah, ya aku cakap ada bisi jin nih kan jin gue takut nih. Ulun kada bisa beli lihat barang. Kalau memberi banyu, kan memberi banyu aja kayak ini. Ambillah situ. Kabul kada kabul, lain urusanku. Datang. Gitu datang, diapai guru? Coba percikan. Sekalinya dapat guru nah ya sudah. Rezeki pian. Ya. Padahal kita capek betul. Cuma kita berniat menolongi orang ini, mudahan hajat kita ditolongi Allah juga. Ketika bulakan apakah hajat kita macam-macam. Paling kada hajat kita mudahan sehat. Ya kalau. Jadi jangan sampai segan-segan kita untuk membantu orang lain. Ada seseorang yang perlu kepada kita dan kita tolong orang itu menurut kemampuan kita berarti kita telah menolong Allah. Ya tadi. Barang enak apa kadang dibacakan. Ada lagi kemarin jarak jauh Pak. Wah ini baru di zaman Mas Mulyono, ini terakhir ya Mulyono nih? Terakhir ya. Nah, di zaman Mas Yono ini aku yang bisa baca tawaran jarak jauh. Jauh di ujung sana di Kubar. Apa su? Ini guru cucuku nih kayaknya karena buyu. Nyusunya kuat guru, tapi di pore-porengnya. Lepat. Kadang-kadang Jadi apa? Aku dengar kita bisa mandi buyu. Nah ya, sudah. Jadi gak apa nih, maha guru kita video call. Jadi nang si cucunya di Melak, aku di rumah. Ini zaman Yono nih aja kamu baca tawaran video call. Siapkan jako banyo. Adalah baji batang. Tahu lah baji batang? Tahu baji batang? Nang ulin dah. Nang ulin. Oh ini kan baji batangnya kebanyakan besi Pak.
Guru ngalih, guru cari anu baji batangnya. Cari baji batang lu. Baru diturih dikit. Setengah nih. Anda di pemandian mana tuh? Anu tuh bayi itu. Baca ay. Tahu lah yang bacanya nyaman aja bacaan tawar buyu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yun buyu si ayun buyu. Orang bugis berjual kajang. Bejauh ikam hantu buyu. Jangan bagana di tulang belakang. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu aja tawarnya. Aku bujur-bujur belajar. Awan Habib Ahmad bin Salim Al-Jubri. Ya. Tawari lewat video call lah deh. Wah, mantap. Mengabulkan hajat orang. Karena kalau kita mengabulkan hajat orang, Allah membantu kita juga. Nah, sekitar sebulan, alhamdulillah guru mulai beporeng ya. Ya kok ibu poreng bapaknya. Bapaknya kan mainnya bayinya guru. Zaman Yonon ya, betawaran jarak jauh. Tahu betawaran lah. Betawar itu memberi banyu itu nah jarak jauh. Macam-macam manusia. Nggak orang bahajat ya kita kabulkan. Urusan kabul dan kada kabul urusan Allah, yang penting kita ikhtiar. Dan jika kita telah menolong Allah, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Pasti Allah akan menolongi kita. Jadi apa aja. Tidak segan-segan kita membantu orang lain selama kita mampu. Ya. Kalau kita menolong agama Allah. Ya. Jadi apalagi kita yang dibilang tadi julun pengurus apa macam. Nyatakan untuk agama Allah. Enggak usah mikir ABC, enggak usah. Mumpung masih bisa. Ya kemarin ada sekretaris BAP ya berpulang ke rahmatullah. Beliau rajin betul dan semangat betul untuk kepentingan masjid. Ya kayak bulik. Nah, sudah itu di terakhir sudah. Jadi maka dari itu kita semangat. Apalagi sudah tak berguna. Betul-betul semangat Pak. Niatakan sebagai kifarat dosa-dosa kita mungkin dulu banyak nang kada baiknya. Mungkin ya. Jadi kita dengan mengurusi masjid, yayasan, apalagi pendidikan, semuanya kita niatakan untuk dosa-dosa kita yang bahari-bahari yang kada baik. Nah, mudahan ke anak cucu kita menjadi baik. Nah, namun kita niat kayak itu tidak ada masalah. Apa aja. Jadi semua apa macam musyawarahkan bagus-bagus coba. Kada ada dananya cari dan sebagainya. Jadi kalau usah nambah macam-macam ya, lain kalau kita proyek IKN, ayo kita bakal lahian. Itu ganal tuh nang diambil. Namun nang proyek musikitnya apa proyek akhirat ngerenya. Aduh senang bakal kalahian macam-macam. Paham lah kamu. Supir lawas. Alhamdulillah jamaah hadihan kai sudah posisi di Mekah ini. Ulun kada tulak karena jadwal terubah. Aturan jadwal itu tanggal 14, bulik tanggal 23. Ulun tanggal 25, 6 ini full jadwal belakang ini. Jadwal apa? Tanggal 25, 26, 27 tuh jadwal. Sekalinya berubah. Berubah ke tanggal 16 kemarin hari Rabu. Nah, buliknya mundur tanggal 26. Nah, ulun jadwal dengan orang ada kawaja aku sudah. Sampai Ustaz Abar coba kita coba guru kita urusi penerbangan kalau pindah kawa bulik tanggal 23 biar berangkat tetap tanggal 16. Akhirnya kada kawa juga. Ya sudah, jatah Pauji berangkat. Jatah penantu dan kita istirahat. Ndak ulun kada nyaman janji awan orang, Pak. Ya, enak kita. Ya kebetulan kita juga baru umrah kan. Padahal ini kai mah hadiah VVIP ini nih. Wah, mantap kan. Dari Mekah kita pakai sepur, tahu sepur? Kereta api, ya. Nah, jadi kalau kita menolong agama Allah, kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan ditolong Allah. Dan menolong agama Allah bukan hanya terbatas pada membangun masjid, ya. Membangun masjid nyaman aja. Yang susah apa? Pemeliharaannya. Pemeliharaan itu juga termasuk bagaimana cara kita memakmurkan masjidnya.
Yang utama bujur, seluruh pengurus yayasan akur. Itu dulu pertama dulu. Namun yang pengurusnya aja kocar kacir, ya apa jamaahnya. Ya. Jadi kalau pengurusnya yayasannya aman, akur, nah pasti sudah. Karena al-ittihadu asasun najah. Persatuan. Ya, kalau bahasa kita ini persatuan dan kesatuan adalah pokok atau dasar untuk an-najah. Apa an-najah? Berhasil, sukses. Nah, apa suksesnya kita di masjid? Kayak apa, Pak? Pembangunan masjidnya bagus, kebersihannya, WC-nya baik, parkirnya aman, security-nya amanah. Nah, pokoknya nyaman deh Bang, sudah. Ya kalau disiapkan pulang kopi apa macam untuk musafir, ya adalah sediaan. Belum? Sudah ada. Nah, apalagi sudah ruang istirahat para musafir disiapkan. Kalau perlu tukang urut siapkan juga. Ruang istirahat belum ya? Khusus para musafir, ruang istirahat. Walau sedikit. Ya kalau pernah ada orang apakah atau mungkin orang yang nggak ada tempat bisa. Maksudnya dari tempat tidak ada tempat istirahat. Tapi nggak sampai seminggu. Ya ada aturannya. Nah itu bagus. Ada di mana saya kemarin di Jawa. Itu bagus, ruang istirahatnya ada. Ya. Terus pokoknya bagus, Pak. Kayak homestay begitu. Bagus. Enggak dipungut. Cuman ada beberapa hari aja. Jadi diberi ketentuan. Kadang yang saya enaknya. Artinya ada musafir bisa. Kalau enggak salah 2 hari aja batasnya. Selain itu kami panitia juga banyak yang lain. Jadi itu aja. Nah orang jauh-jauh kadang-kadang dia untuk mencari apakah enggak ada. Jadi semua lengkap. Karena kita pengurusnya kan pelayan ya, melayani orang. Sayyidul qaum khadimuhum. Arti pemimpin itu adalah melayani. Jadi pelayan, kita ini melayani. Jadi pengurus masjid, yayasan, apa aja pelayan semua. Termasuk ustadz ini kan pelayan, semua kita pelayan. Tapi yang kita pelayani, kita niatakan melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun umat Nabi Muhammad itu senang, oh nyamannya aku ikam di masjid anu. Ibadah nyaman, keamanannya nyaman. Pokoknya serba nyaman. Nah, siapa yang dapat pahala utama? Iya yang mengurusi. Yang mengurusi itu enak dapat pahalanya. Termasuk orang-orang yang sudah berderma menginfakkan hartanya mulai tanah sampai sekarang. Jadi semuanya mendapat bagian. Nah, bukan hanya membangun masjid atau menyumbang pesantren dan madrasah atau menuntut ilmu dan berjihad fisabilillah saja. Tetapi apabila kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti kita telah menolong agama Allah. Nah, bila kita sudah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, nah, terutama khususnya umpama untuk kebaikan-kebaikan tadi umat Nabi Muhammad seperti pesantren, ya, yayasan macam-macam. Nah itu termasuk dia membantu agama Allah. Kalau kita membantu agama Allah, pasti Allah menolongi kita. Itu namanya an-nusrah. Yang ketiga, tawakal yang ketiga kata Imam Ghazali fir rizqi wal hifzi. Pada rezeki dan pemeliharaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajmilu fi talabi." Tidak akan mati seseorang sehingga ia menghabiskan rezekinya. Ya. Artinya gini, kalau memang masih rezekinya biar ngeletak tetap ada rezekinya. Menggeletak itu maksudnya kada berdaya. Biarnya menggeletak, biarnya tidak bisa apa-apa, tapi masih ada rezekinya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa lagi, dimakani pakai selang tidak bisa. Impus tidak masuk. Nah, itu sudah parak game point. Parak selesai deh. Nah, maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Jadi sampai mati rezeki kita kada habis, Pak.
Makanya baik-baik mencari rezeki. Ya. Jadi kalau sudah memang rezeki kita, tetap rezeki kita. Biar kita garing, ada aja rezekinya. Biar kita tidak kemana-mana, ada aja rezekinya. Tidak habis-habis dia. Nah, kita yang sehat sekarang ini, dalam mencari rezeki atau ma'isyah, bagus-bagus. Bagus-bagus itu artinya, carilah pekerjaan yang baik. Karena ada 4. Pertama, punya niat yang bagus dulu. Yang kedua, cari gawian yang bagus. Yang ketiga, pasti hasilnya bagus atau baik. Yang keempat, gunakan untuk yang baik-baik. Kalau pengen menjadi orang baik. Punya niat yang baik, cari gawian yang baik, hasilnya baik, gunakan untuk yang baik. Insya Allah kita juga termasuk orang baik. Ya, dalam hal ma'isyah. Arti ma'isyah itu kehidupan kita, gawian kita apa-apa. Yang penting bagus, tidak ada haramnya. Jangan khawatir dan takut kehabisan rezeki. Ini kadang-kadang takutan benar kalau pindah habis rezekinya. Oh, saya khawatir. Ada kai-kai sidin pensiun 10 tahun. Aku jisirin pensiun 10 tahun nih. Alahan pada begawi. Hah? Kenapa kai? Waktu aku begawi jisirin biniku seikong. Wah ini biniku 2. Kenapa? Karena kada pakai PP 10 lagi. Oh iya bagus. Itu jauh kayak peningkatan katanya. Ini Pak Lurah nih bininya berapa Pak Lurah? Awas kalau boleh dicatok kurang di belakang. Nah jadi jangan sampai agama dikorbankan demi menuntut rezeki. Ya. Rezeki kita ada aja, jangan umpat hidup di masjid, jangan umpat hidup di yayasan, jangan umpat hidup di panti asuhan. Ya, kita mau urusi panti asuhan, sekalinya seorang jadi anak yatim juga. Alasan sidin, kenapa sidin mau ambil juga? Aku di sini yatim piatu. Oh siap. Jadi sidin mah hantup dulu. Ada itu. Ada jamaah ulun orang kaya, Ustadz saya nyumbang kamu 20 juta. Terus saya tanya dengan pengurusnya, kan nyerahkannya ke bosnya Pak. Nggak ada sampai lagi. Loh kok bisa? Oh sekalinya sini alasan aku di sini yatim piatu juga. Oh pantas aku pengen bedahulu mah hantupnya. Nah jadi ndak usah agama dikorbankan ya. Itu namanya tidak bagus dalam mencari rezeki. Ya. Kadang-kadang di mar'ab. Urusan di masjid bisa di mar'ab lah. Bisa. Orang nang tehel 3 meter aja aturan cuma sekian harganya berpuluh juta. Iya ada. Rupanya jakoni bubuhannya ini dia ahli proyek juga bari. Sampai urusan di masjid jadi hantupnya aja. Tapi di sini aman aja kalau kayak apa urusan iya. Sampai nang jatah ustad disunatnya juga ya ada juga aja kita ulun jadi tahu itu pernah habis ceramah maka kita uyuh nelpon guru apa maaf guru lah apa maaf sampai 3 kali kenapa sudah pian buka nah aku belum buka kok nih kok uyuhan sudah. Kenapa gerang? Itu nang menyerahkan tuh guru bisa menyunat. Nah itu kamu. Ampun sahabat, ampun guru disunat, apalagi ampun orang. Jauh hendak menambahi. Ini ampun guru disunatnya, ampun Habib disunatnya banyak itu Pak. Banyak. Artinya Habib siapa nang dakwah apa macam disunatnya berdahulu. Oh my kita lah. Bisa bersunatan, ya bisa guru disunatnya aja. Pun bersunat sekali nyaman masih. Aman bersunat 2 kali, panggal kepalanya. Macam manusia. Kada takutan dimati lagi. Ampun kamu kada disunat kalau lah imam. Ampun khatib bisa disunat ya macam-macam manusia. Hati-hatilah. Karena bagi setiap orang yang hidup rezekinya sudah dijamin sampai usia berapa ia akan mati. Nah, sampai ya tadi sampai sudah kada masuk lagi banyak orang banyak itu baru sudah habis sudah.
Biar sidin rezekinya berapa puluh M kada kawal lagi sudah untuk sidin. Berarti nang tertinggal nih untuk ya udah ahli warisnya. Nah, sedangkan tawakal pada pemeliharaan Allah yaitu percaya bahwa segala kejahatan dan bahaya tidak akan sampai kepada kita jika pemeliharaan Allah masih ada. Kayak apa aja, kalau memang kita dipelihara Allah, insya Allah selamat. Makanya sering membaca ya Hafidh, ya Wakil, ya Nasir, ya Allah. Ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi kalau kita ada apa merasa ada sesuatu perasaan kita yang kurang enak, baca ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Baca 11 kali. Kadang-kadang kita ada kan perasaan-perasaan kada nyaman lah. Sepeda motor kah, apakah puji orang Banjo asa bagarayangan hati, asa apa gitu, hati nggak enak. Ya. Itu kalau kita teruskan atau kalau kita merasa ada apa-apa, itu ada ya nanti. Apakah terserempet kah, apakah. Nah, baca kalau dikala hati kita lagi gelisah-gelisah atau hati kita kurang enak atau perasaan kita kada nyaman ya. Baca ya Hafidhu, ya Nasiru, ya Wakilu, ya Allah. 4 kalimat saja. Ya Hafidhu, ya Nasiru, ya Wakilu, ya Allah. 11 kali. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu pasti Allah pelihara kita dari hal-hal yang kada baik mungkin terjadi. Naik pesawat, umpama pindah agak goyang betul. Kita takutan ya, baca. Supaya hati kita kada khawatir. Ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Baca. Nah, jadi hati kita tegar, kuat. Dan insya Allah kita tetap dipelihara Allah. Apalagi kalau 4 kalimat saja. Ya Hafidhu, ya Nasiru, ya Wakilu, ya Allah. Nah, Imam Ali ketika ditawari pengawalan dari pendukungnya, beliau menjawab, Allah telah memberi aku 2 malaikat pengawal yang berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir. Ya. Itu pengalaman kami, Pak. Kadang-kadang maaf, kita dakwah ini macam-macam tantangannya ya. Bukan hanya secara omongan atau fisik, kadang-kadang yang macam-macam. Iya, orang dakwah ini berat, Pak. Saya itu pernah yang melihat makanan itu macam-macam ya. Sudah saya diam aja, tidak ngomong. Nah, baca itu. Ya Hafidhu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Bismillah. Ya namanya orang macam-macam kita nggak tahu. Saya pernah karena di air pernah. Dimakan di makanan pernah. Ya. Udah kita nggak enak itu. Ya, jadi macam-macam. Orang dakwah itu macam-macam. Ada saya dulu punya teman. Dakwahnya keras betul. Begitu selesai disuguhi orang makan, mungkin tidak ada pendindingnya, nggak ada bentengnya, muntah darah. Sampai masuk rumah sakit atau macam, begitu ada yang paham, wah ini lain penyakitnya ini. Ya, diobatin ya alhamdulillah. Jadi kalau kita kemana-mana itu harus kuat ya, amaliyah batin. Nah, jadi pendakwah. Jadi pernah ada Habib Ahmad Al-Habsyi cerita yang di Bangil. Kemarin itu Ustadz. Ini ada Ustadz di belakang rumah saya ini. Beliau mau dakwah ke Banyuwangi. Saya bilang hati-hati ya. Tidak apa-apa, Bib. Orang kita dakwah kok. Hati-hati, kata beliau. Kita nggak tahu orang. Jadi Habibnya mengingatkan. Tidak apa-apa, Bib. Orang kita dakwah, masa ada orang jelek. Ya sudah. Dakwahlah beliau ke daerah sana, Banyuwangi, bagian pinggiran. Bagian dekat pinggir pantai itu. Sekali pulang, tidak bisa apa-apa. Habib ini memang pintar urusan-urusan yang begituan. Jadi kalau di Pondok Dalwa, kalau ada anak-anak agak apakah Pak Habib Ahmad ini. Beliau aslinya orang daerah timur, Manado. Cuma tinggal di Bangil. Jadi
Saya lihat, oh ini lain ini penyakitnya kata beliau. Cuman terlambat. Karena dia tidak percaya, terlambat. Bawa ke rumah sakit, sehari selesai, meninggal. Terlambat kata Habib Ahmad. Coba dulu sebelum dibentengi dulu apa macam. Nah itu namanya ujian ya. Jadi kita nggak tahu hati orangnya kan, kita nggak tahu. Ya, walaupun di zaman Mas Yono ini tetap juga yang nggak gaib-gaib itu masih ada. Ini terakhir kalau lah terakhir kah? Ya tanggal 20 kan terakhirnya. Ya sudah. Ya. Kita ambil aja EKN dok. Ya, agak cepat isyarat ya. Nah, jadi ujar Sayyidina Ali enggak usah. Karena ada yang bertugas untuk mengawal, berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir. Jika takdir sudah sampai, dua malaikat itu akan menjauh. Nah, tawakal pada pemeliharaan Allah. Tetap kita pasrah pada takdir. Ikhtiar kita tetap. Jadi sering anak-anak, terutama anak-anak jamaah ulun, guru cucu ulun hendak KKN. Nah, coba kita ikhtiar di sini. Ya. Barang diberi banyu kah, bojo kita banjar dihalat kah apakah. Karena banyak kejadian yang karena wisak lah, apalah, apalagi di hutan-hutan. Jadi ada pernah ke Bigong sana, ada lagi ke daerah Teluk Pandan, macam-macam kemarin. Anak-anak jamaah itu, anda KKN, ada di Unmul, ada di Winsi. Nah, coba kita ikhtiar, mudahan sehat, selamat. Gitu. Karena banyak juga ada yang dari hasil KKN itu macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang kemarin itu kayak orang kerasukan apa macam itu. Soalnya waktu KKN itu macam-macam dilihatnya. Ya, ngaranya di kampung. Ya. Nah itu harus kita bentengi ya. Ini ada kemarin Syarifah, anaknya di Unlam. Pas karena di daerah apa, Puruk Caho apa itu, daerah kandangan dalam itu. Kayak apa guru? Baca aja Ratibul Haddad, pahai. Padahal kan anak pian Ratibul Haddad. Baca aja Wirdul Latif itu. Pokoknya jangan pisah. Insya Allah selamat. Ada keamalan lagi, sudah minta aja di Banjar banyak ke guru-guru. Ya supaya inya begawi, artinya bertugas aman. Ya. Apa katanya kata Ipah bujur guru macam-macam. Yang ngaranya di kampung, apalagi daerah Banjar nih rawan bujur. Nah, itu salah satu di antara untuk pemeliharaan diri ya. Amalkan ya hafidhu, ya nasir, ya wakilu, ya Allah. Ya, untuk diri kita, keluarga, anak cucu, mudahan diberikan pemeliharaan dan keselamatan. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh, salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب أصلح في ذرياتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول. أتمم لنا من كل سول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.